Assalamualaikum. Malam ini Mbah Jan kedatangan kakak Hendro dan mempunyai tujuan menanyakan keberadaan si Hendro dan Mbah Jan menjawab tidak tahu. Tetapi Mbah Jan mempunyai kecurigaan terhadap KDATINJINY yang ditakutkan kakak Hendro ini mempunyai dendam kepada Gus Samsudin. Dan Mbah Jan kakak Hendro bisa menyuruh siapapun untuk melakukan niat busuknya, tetapi Mbah Jan akan menemui Gus Samsudin dan membicarakan hal ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya tetap ikuti channel Mbah Jan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram fihi tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Astagfirullah dimanapun berada, tentunya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Terima kasih. Malam hari ini saya mendoakan panjenengan selalu diberi kesehatan, ya, terutama kesuksesan. Terima kasih. Perlu diketahui malam hari ini Mbah Jan kedatangan tamu terhormat, ya, menurut saya, karena beliau ini orang kaya, kok sudinya ya datang ke rumah Mbah Jan kayak gini ya. Maka dari itu kita harus cari tahu ya, kenapa Mas Hendrik ini mencari saya. Saya pun terkejut ya, langsung masuk ya, ke rumah saya, dan itu pun tidak ada rencana ya. Maka dari itu malam ini saya akan menanyakan ke Mas Hendrik. Mas Hendrik? Ya, Pak Jan. Saya mohon maaf sekali nggih. Terima kasih atas kedatangan jenengan. Saya selalu menghormati tamu-tamu saya, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, itu sama saja. Tetapi saya heran nggih. Heran sekali jenengan tuh kok mau datang ke sini nih, mungkin pasti ada tujuannya. Monggo disampaikan tujuannya seperti apa. Ya, Pak Jan, sebelumnya saya minta maaf atas kedatangan saya ini yang terlalu mengejutkan Mbak Jan ya. Terkejut saya. Ya. Begini Mbak Jan, untuk masalah adik saya itu, kok ini beberapa hari ini istilahnya tak hubungi kok nggak ada connect gitu ya. Iya, nggak tersambung sama sekali sampai berapa kali itu. Jadi semenjak Mbah Jan mendatangi saya itu kan Mbah Jan kan yang mencari adik saya Hendro gitu. Iya, betul. Terus saya juga sudah membantu. Ternyata untuk informasi dari anak buah saya juga, anak buahnya adik-adik saya kan sudah dilepas itu Pak Samsudin. Nah, kebetulan ini kok kenapa sudah dilepas kok belum kelihatan adik saya, belum datang juga gitu loh. Iya. Istilahnya saya ya juga minta tolong Mbak Jan ya. Istilahnya Mbak Jan juga saya juga pernah nolongi gimana kasusnya yang kemarin itu sudah selesai. Tapi ini kok adik saya ini saya kehilangan jejak istilahnya. Itu istilahnya tolong Mbak Jan ikut saya minta tolong ya dicari gitu. Mencarikan adik saya itu gitu. Iya. Baik. Begini Mas Hendrik ya, sejak kemarin saya datang ke jenengan itu pulangnya ya, itu saya di tengah jalan tuh saya itu malah dihajar lah seperti sama tiga lah. Soalnya yang satu itu yang kemarin jenengan kasih uang, padahal saya di situ ya ngomong baik-baik lah dan saya tidak mempunyai kesalahan apapun. Langsung ketiga preman itu menghadang saya dan terjadi bentrokan waktu itu. Dan saya melihat ya, di malam itu adik jenengan itu masuk gang ya, mungkin menuju rumah jenengan atau gimana, seorang tahu, mungkin dia tahu bahwa dia itu mau saya tangkap atau gimana, dia lari. Akhirnya saya kejar ya. Saya kejar masuk ke gang, menghilang. Saya kehilangan jejak, maklum memang bukan daerah saya ya, mungkin seluk-beluknya saya kurang tahu, sehingga si Hendro ini lolos. Ceritanya seperti itu.
Tapi mohon maaf ya Mas Hendrik, semua yang katakan preman kok menghajar saya itu apa jenengan yang nyuruh toh? Waduh non sewu Pak, Mbak Jan ya. Saya sudah pernah bilang sama Mbak Jan juga kalau saya tidak pernah ya, istilahnya nyuruh sampai melukai Mbak Jan Bapak. Justru anak-anak itu tak bilang jangan sampai ini tamu saya, khusus tamu saya yang namanya Mbak Jan ini memang ada kepentingan khusus, jangan sampai diganggu. Itu mungkin kurang ajar, anak-anak itu mungkin mabuk apa-apa gitu mungkin. Iya mabuk, kebetulan tuh mabuk kendali ya. itu. Coba Ya, nanti mabuk. besok-besok saya kumpulkan lagi tuh. Kurang ajar anak. Saya pernah sampai luka, hampir kameramen itu juga ditendang. Terus saya hampir kebentus kepala saya dengan kursi di situ. Saya sudah bilang-bilang, saya ini tujuan saya ini baik. Saya ini untuk menyelamatkan Gus Samsudin dan mencari Hendro karena Hendro ini ada dalangnya dan saya membutuhkan informasi dari Hendro di mana penyekapannya dan harus dilepaskan dan sebagainya. Tetapi justru preman ini tersinggung dengan perkataan saya sehingga terjadi bentrokan dengan ketiga preman ini Mas Hendrik. Maka dari itu kalau jenengan datang ke sini menanyakan Hendro, saya sendiri juga bingung. Saya pun belum menemukan si Hendro dan hari ini Ki Sukmo pun suruhan dari adik jenengan itu sudah katakan dihajar oleh Gus Samsudin. Maka dari itu saya pun meminta jenengan kalau mungkin terjadinya Hendro, jangan jenengan itu balas dendam kepada Gus Samsudin ataupun saya gitu loh Mas Hendrik, gitu loh. Iya ya, saya sangat paham sekali ya Pak Jan. Kalau saya memang tidak ada niat begitu. Kalau niat saya memangnya fokus untuk adik saya cepat keluar dari permasalahan itu, makanya sampai sekarang alhamdulillah sudah dilepaskan untuk Gusnya penyekapannya. Jadi saya kira adik saya sudah bebas, terus gimana gitu kalau nggak ada saya calling itu tetap nggak nyambung gitu. Iya iya. Jadi saya kehilangan jejak juga ya, makanya dari itu untuk kedatangan saya sendiri ke sini ini istilahnya garis besarnya juga minta tolong sama Mbak Jan, mungkin bisa membantu juga kita. Jadi istilahnya saya kepikiran ini. Ya memang Mungkin ada kecurigaan apa kok enggak, biasanya itu kalau nggak Ngelang ada masalah gitu itu kan? sering main lagi. Sering main ke rumah, beberapa ini tidak pulang kan gitu. Iya, enggak telepon juga enggak nyambung gitu. Karena begini Mas Hendrik ya, menurut informasi yang membuang Gus Samsudin ke sungai itu adalah adik jenengan dan Ki Sukmo dibuang di sungai. Dan kemarin saya sempat topo rendem untuk penyelamatan atau istilahnya mencari Gus Samsudin dan mencari katakanlah isyarat di situ. Dan waktu saya keluar dari topo rendem di sungai itu saya menemukan kain kafan yang mungkin untuk membungkus Gus Samsudin. Maka dari itu kalau jenengan datang ke sini, ini mohon maaf, katakan jenengan itu sedikit curiga dengan saya gitu loh. Padahal saya ini tujuannya bukan seperti itu. Saya ini menyelamatkan beliau Gus Samsudin, tetapi alhamdulillah beliau sudah bebas karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau gitu loh Mas Hendrik. Ya begini Mbak Jan, istilahnya kan Mbak Jan juga waktu itu tujuannya kan mencari adik saya Hendro. Ya memang waktu itu memang Jadi saya kira saya datang sini ya ada benarnya, maksudnya saya kira Mbak Jan mungkin bisa ketemu di mana apa gimana. Kalau informasinya sudah dilepas untuk Gusnya, kan otomatis adik saya itu mungkin sudah bebas, mungkin bisa pulang, bisa main lagi gitu. Jadi saya sendiri kehilangan jejak gitu. Jadi sangat-sangat minta tolong dan saya minta maaf sekali atas kejadian itu. Yang jelas saya sekarang kembali minta tolong sama Mbak Jan, istilahnya gimana mungkin bisa bagaimana caranya Mbak Jan, mungkin Mbak Jan orang termasuk sesepuh orang pintar, mungkin dari penerawangan Mbak Jan di mana apa gimana caranya saya kurang paham Mbak Jan gitu. Jadi tolong saya garis besarnya cuma itu minta tolong biar cepet adik saya itu bisa
pulang lagi, bisa main-main lagi gitu. Jadi saya kepikiran banget. Ya mungkin saya bisa menanyakan tuh subscriber lover dimanapun berada, gitu, terutama subscriber lover Batin ataupun Bajan channel. Monggo yang komen, gitu, terutama like-nya. Bajan itu harus seperti apa? Kalau seorang kakak Hendro datang ke saya dan saya seperti ada tuntutan, nih. Pada waktu itu saya itu ingin menangkap si Hendro karena memang betul-betul bersalah. Tetapi hari ini kakaknya datang untuk katakanlah suruh nyari, nggih. Makanya mohon untuk subscriber lover di mana berada, monggo yang komen seperti apa, nggih, atau like atau subscribe-nya untuk Bajan channel. Soalnya begini, Mas Hendro, Ya. banyak sekali kecurigaan. Mohon maaf, saya ini sedikit curiga sama jenengan karena belakangan ini setelah Gus Samsudin ini bebas, ini ada dukun-dukun baru yang mungkin entah itu menyamar ke sana, entah mau mendatangi pondok. Bahkan saya sempat berpikir apakah ini juga suruhan dari jenengan, karena jenengan orang kaya, Mas Hendro. Jadi segala apapun bisa tercapai karena uang jenengan, gitu loh. Kalau saya tidak mungkin Bajan gitu. Kalau saya pure memang istilahnya untuk menuntaskan permasalahan adik saya, cuma begitu. Jadi istilahnya nggak ada untuk dendam atau apa. Yang penting adik saya nanti sudah bebas, saya sudah bersyukur sekali istilahnya. Ya itu tadi cuma tujuan saya. Yang jelas saya tidak punya dendam, tidak punya apa. Nanti masalah apa perbuatan untuk teman-temannya anak buah adik saya Hendro tadi, mungkin nanti saya marahi semua biar aman gitu ya. Jadi tolong, ya itu tadi tujuan saya cuma minta tolong, sangat-sangat minta tolong sama Bajan. Saat ini saya kebingungan, kehilangan jejak masalah adik saya. Tolong mungkin dengan kemampuannya Bajan gimana nanti, tolong cepet kalau ketemu di mana-mana cepet calling saya, gitu aja. Karena begini Mas Hendro, kalau permasalahan ini saya tidak bisa untuk katakanlah memutuskan, karena yang dilukai katakan dari Sandra itu bukan saya. Jadi jika terjadi apa-apa dengan si Hendro, jenengan suatu saat pasti saya temukan dengan Gus Samsudin. Jadi jenengan sebagai seorang kakak, kalau ingin mempertanggungjawabkan katakanlah perbuatan adik jenengan yang mungkin menyuruh Ki Sukmo sehingga beberapa hari Gus Samsudin disekap dan berakibat fatal. Nanti kalau saya ini katakanlah nyari si Hendro dapat lah, katakan seperti itu. Tetapi masalah keputusan, entah itu Gus Samsudin mempunyai keputusan apa, saya tidak bisa untuk memberi jawaban, karena ini yang dikorbankan ini adalah Gus Samsudin beserta keluarganya, gitu loh Mas Hendro. Makanya kalau jenengan untuk kata ingin mencari si Hendro melalui saya, jika saya ketemu, saya tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kalau jenengan mungkin datang ke Pondok Nusantara dan mungkin jenengan langsung berhadapan dengan Gus Samsudin, ngomong baik-baik atau gimana, saya kurang tahu ya. Tetapi kalau biasanya Gus Samsudin itu pemaaf, nggih. Ya siapa tahu beliau bisa memaafkan adik jenengan atas usulan jenengan supaya dibebaskan atau gimana, saya kurang tahu. Makanya kalau untuk mencari saya usahakan ya untuk si Hendro, tetapi kalau untuk memberi keputusan seperti apa, mohon maaf saya tidak bisa, gitu loh. Makanya gini Mas Hendro, saya menghormati jenengan ya. Dalam arti jenengan itu adalah orang yang kaya menurut saya, bisa menyewa siapapun. Soalnya kejadian kemarin saya sempat diajar tuh sama ketiga preman tuh, ada saya sudah bilang, saya ini nyari di sini mau ketemu Mas Hendri, habis ketemu Mas Hendri dan sebagainya. Tetapi mereka entah pengaruh alkohol apa saya kurang paham. Cuma saya langsung dipukul, ditonjok, dan saya pun dari awal bertujuan saya nggak mau reseh, nggak mau ribut lah sama preman-preman seperti itu, karena waktu itu memang saya fokus dengan Gus Samsudin. Tetapi saking saya ini jengkel ya, habis kesabaran saya, ya tetap saya pukul lah. Karena subscriber lover tahu ya, Bajan ini belajar sabar. Tetapi kalau sudah
kesabarannya habis, ya mohon maaf, Mbak Jan akan menggunakan kekerasan gitu loh Mas Hendri. Iya, iya. Untuk permasalahan anak buah adik saya, teman-teman itu, saya sekali lagi minta maaf Mbak Jan ya. Yang jelas bukan suruhan saya itu. Jadi yang jelas saya tidak punya maksud seperti itu. Dan kemarin-kemarin yang sudah saya bilang ya, mungkin ya itu tadi mungkin cuma salah paham, mungkin anak-anak itu kan senengannya minum-minum, mungkin lepas kendali begitu. Sekali lagi saya minta maaf, dan nanti urusan untuk Gusnya mungkin ada apa-apa bisa calling saya gimana Iya. gitu nanti. Ya nanti saya kalau ketemu Gusnya juga akan sampaikan, atau jenengan mungkin pergi ke pondok sana bilang katakanlah nyari adiknya dan sebagainya, nanti mungkin abahnya bisa membantu atau bagaimana saya kurang tahu, karena Ya, pihak yang dikorbankan dia, keluarga mereka gitu loh. Ya, saya paham itu ya. Jadi saya di sini tidak mau untuk memberikan keputusan, takutnya saya malah kalau melindungi ini malah saya nanti yang disalahkan oleh Gus Samsudin gitu loh. Makanya kalau masalah mencari ya, kalau saya mungkin ada waktu lah, itu pasti saya cari itu si Hendro. Kalau belum ketemu pasti saya cari. Tapi kalau untuk keputusan dalam arti entah yang terjadi apa, diapakan oleh Gus Samsudin, saya nggak bisa Mas Hendri gitu loh. Sebetulnya cuma begini ya. Sebetulnya saya kepingin sekali ketemu adik saya itu, cuma kronologinya gimana mungkin juga mau saya kasih pengertian, saya kasih pengajaran adik saya itu, kelakuannya kayak gitu tuh keterlaluan gitu maksudnya. Itu merusak nama baik saya juga. Otomatis kita juga terombang-ambing kena permasalahan ini. Jadi ya itu tak aja, nanti kalau ya sekali lagi saya minta maaf untuk kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin itu. Dan nanti kalau Gusnya mungkin ada membutuhkan saya apa, nggak apa-apa, calling aja saya. Ya memang nanti kalau Nanti bisa mungkin dari suan sana nanti saya. iya nanti pasti saya bilang sama Gus Samsudin, katakan saya pasti ngomong si Hendro ini cari kakaknya, dan memang yang nyari waktu itu saya, makanya ya nggak salah kalau jenengan tuh mencari saya, karena waktu itu yang katakan khusus penangkapan di kampung memang saya, karena memang waktu itu berbagi tugas, salah satu di hutan, salah satunya di kampung jenengan seperti itu. Makanya saya mohon maaf ya, jangan sampai terjadi jenengan punya pikiran ya, untuk mengancam Gus Samsudin, entah itu jenengan itu pakai dukun. Soalnya saya mendengar bahwa ada namanya Gus Buntung ini dukun baru lah, katakanlah belum tahu ya itu dukun mana, saya kurang tahu. Saya pun pernah katakanlah curiga sama Hendro sama jenengan, karena habis di Sukmo kok ada dukun lagi lah, ini kecurigaan saya begitu Mas Hendro gitu loh. Kalau saya enggak ada istilahnya sifat-sifat seperti itu, bacan ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan yang jelas, saya masalah itu enggak campur tangan. Cuma justru malah kalau ketemu adik saya gimana saya kasih pelajaran itu anak itu. Karena memang dari awal Mas Hendro, pengakuan dari si Hendro ini katanya pernah ditanya Kang Riki ataupun Pak Riki, kenapa kok jenengan sampai dendam ke Gus Samsudin begitu fatal hingga mengadakan penculikan atau mengadakan penyanderaan. Alasannya adalah si Hendro ini tidak terima bahwa pengobatan Gus Samsudin ini justru membawakan korban. Katanya di situ pengen sembuh dan sebagainya, kok itu malah mati. Ya gitu loh, itu membuat atau membuat si Hendro ini marah besar, katakanlah dendam kepada Gus Samsudin. Namanya orang awam, akhirnya dia memilih untuk menyewa Ki Sukmo itu gitu loh, ceritanya seperti itu gitu. Dan itu gini Mas Hendro, buat pelajaran jenengan, katakanlah kalau namanya adik itu ya kasih uang itu yang kata terbatas saja, jangan minta 25 juta, 20 juta, 500 juta, jangan kasih. Yalah untuk berbuat yang baik lah, kalau gitu merugikan orang lain, jenengan yang susah sendiri kan gitu. Iya, memang kesalahan saya itu terlalu memanjakan adik.
istilahnya ya nggak sampai berpikir sampai ke situ. Kalau di luar ternyata dia kerjanya sampai begitu. Karena memang begini Mas Hendrik, siapapun ya, entah itu ya mohon maaf Agus Buntung itu entah suruhan jenengan ataupun si Hendro dan sebagainya, pasti itu dukun pasti saya kerja. Karena saya tidak mau Gus Samsudin terganggu, karena beliau ini memang berusaha untuk berbuat baik ya. Tapi kalau ada yang mungkin membuat Gus Samsudin repot, pasti saya akan hadang itu namanya dukun itu. Makanya ya saya mohon maaf jika panjenengan mencari si Hendro ini belum ketemu dan sebagainya, saya kurang tahu. Karena sampai hari ini Bajan itu belum menemukan adik jenengan gitu loh. Makanya saya belum bisa memutuskan ya adik jenengan posisi di mana. Ya namanya jenengan orangnya banyak lah, jenengan katakanlah premannya sangat banyak sekali ya. Coba dicari aja ketemu apa enggak gitu. Cuma pesan saya jangan sampai jenengan atau preman ini mengganggu Pondok Nusantara, apalagi mengganggu Gus Samsudin. Itu pesan saya. Ya namanya manusia memang tidak luput dari kesalahan Mas Hendrik ya. Tapi ya kita harus selalu waspada ya. Karena gini Mas Hendrik, musuh yang paling terberat itu bukan jauh ya, dekat sendiri. Itu biasanya seperti itu. Musuh yang paling terberat itu yang ada di samping kita. Kayaknya diem seperti adik jenengan, kayaknya jenengan tidak mengira bahwa adik jenengan itu melakukan seperti itu. Tapi buktinya saya memberikan video-video dari Abah Gus Samsudin itu, si Hendro ini menyiksa, mencabuti tubuh dari Gus Samsudin bersama Gus Sukmo. Dan saya pun tidak bertindak untuk jalur hukum. Saya hanya ingin katakanlah kekeluargaan, tetapi si Hendro ini memang terlalu juga ini menyiksa Gus Samsudin gitu loh Mas Hendro. Ya itu Bajan, sekali lagi saya minta maaf, memang Loh, di luar sana itu premannya kok gak disuruh masuk, kenapa? enggak, biar aja ngomong itu cuma anak Ngawal biasa. gitu ya? Biasa Itu mundar mandir tuh sangkai rumah Bajan ada apa, ini gak apa-apa lah. enggak, sudah saya bilang Bajan. Jangan bikin raja di kata kampung saya gitu loh. Karena kampung saya ini terkenal orang-orangnya baik ya, tapi kalau kedatangan kayak gitu ya mohon maaf jangan sampai terjadi apa-apa gitu loh Mas Hendrik. Nah, mohon maaf jika saya tidak bisa menyediakan ya, mungkin kopi atau mohon maaf Ya, karena Bajan itu terima kasih ya. ya, sendiri sama cucu itu gitu loh. Jadi ya Bajan ya di rumah hanya sendiri sama cucu, sama anak perempuan sama anak laki-laki saya. Jadi ya mungkin keadaannya ya kayak gini lah, nggak bagus atau semewah rumah jenengan gitu loh. Ini tadi mendadak saya memang kok kepoin ke rumah Bajan minta tolong. Kok ini tahu karena- dan tanya-tanya gitu ya? Iya, tanya-tanya orang-orang itu Iya, sudah iya. terkenal yang Bajan ya. Ya katakanlah terkenal tidak itu tergantung kita lah. Saya tidak pernah memperkenalkan ke orang lain, tetapi saya ingin membuktikan bahwa sikap saya kepada orang, saya selalu memanusiakan sebagai manusia dan sebagainya. Karena memang yang menilai kebaikan kita ini memang orang lain, bukan saya. Mungkin orang di luar sana ya mungkin sering baca menolong dan sebagainya, tetapi ya bagi Bajan itu bukan menjadi sombong bagi saya. Ya bisa ketemu Bajan gini aja udah alhamdulillah. Saya mungkin nanti ke depannya Bajan mungkin butuh apa-apa bisa minta tolong saya juga. Iya. Dan kita menjalin hubungan persaudaraan seduluran itu Bajan ya. Iya, iya. Jadi Nggak biar apa-apa. Kalau memang jenengan bertujuan baik, siapapun Bajan itu entah itu orang kaya, entah orang itu miskin, ya pokoknya orangnya baik ya saya. Tetapi kalau mempunyai pikiran jelek, mohon maaf, Bajan pasti bertindak gitu Mas. Itu prinsip saya itu seperti itu. Saya tidak mau mengecewakan subscriber lover dimanapun berada yang mungkin saat ini melihat saya, yang mungkin saat ini like yang banyak buat saya, karena
subscriber lover ini selalu mendukung saya, dalam arti mungkin like-nya banyak nggih. Sama saja mendoakan Mbah Jan supaya Mbah Jan lebih istiqomah, seperti itu Mas Henry. Iya, iya. Gak disuruh masuk minum apa gitu? Enggak usah, biasa di Jaga mobil ya? ya dijaga mobil cuma di depan gitu. Iya, iya. Memang begitu adatnya dulu. Ya nanti coba tak sampaikan kepada Gus Samsudin bahwa Mbah Jan kedatangan seorang tamu terhormat ya atas nama kakaknya Hendro, karena Ki Sukmo hari ini sudah katakanlah dihajar lah oleh Gus Samsudin ya, karena mungkin menabur itu menuai Mas juga. Jadi apa yang ditaburkan oleh Ki Sukmo selama ini, sekarang ya mungkin Gus Samsudin juga habis kesabarannya, akhirnya ya menuai sebuah seperti itulah. Saya tidak bisa menceritakan, mungkin disiksa atau dihajar oleh Gus Samsudin, saya kurang tahu, karena itu memang urusan Gus Samsudin, karena Gus Samsudin selama ini dilukai terus itu. Ya begini aja Mbak Jan, sebelumnya sekali lagi minta maaf karena ini sudah malam. Iya, iya, iya. Saya mohon izin, dan jangan lupa nanti kalau ketemu adik saya sewaktu-waktu Mbak Jan bisa calling saya, mungkin membutuhkan apa, jangan sungkan-sungkan. Kita jalin hubungan seduluran Mbak Jan ya. Iya. Dan mengenai untuk Gusnya nanti dia punya keinginan gimana gitu, bisa nggak apa-apa, kita langsung kita calling saya. Iya, nggak apa-apa, saya sanggup kok mengantarkan jenengan ke Pondok Nusantara, sanggup kok, karena memang Pondok Nusantara ini kayak rumah saya sendiri gitu loh. Jadi setiap hari saya itu ya mundar mandir di sana gitu loh, untuk menjaga Pondok Nusantara, Mas Hendrik. Dia sampun ngatur mawon. Iya, iya. Terima kasih. Kula nyuwun pamit. Iya, iya, terima kasih. Matur suwun banget, terima kasih Iya, Mbak Jan, iya, ya. terima kasih atas kedatangannya nggih. Jangan lupa nanti kalau sewaktu-waktu ngobrol saja. Oke, Sama siap, saya. siap, Mas Hendrik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik saudaraku, terima kasih. Malam hari ini saya kedatangan tamu terhormat, orang kaya ya, mau datang ke rumah Mbah Jan kayak gini ya nggak apa-apa, itu satu kehormatan bagi saya. Beliau ini datang, katanya adiknya beberapa hari ini sudah tidak pulang, bahkan dihubungi HP-nya tidak aktif, dan Mbah Jan sendiri tidak tahu ya, karena waktu penangkapan itu Mbah Jan lari ya itu si Hendrik, dan hari ini Ki Sukmo sudah tertangkap lah, maka dari itu Mbah Jan tidak tahu keberadaan dari si Hendro. Maka dari itu untuk subscriber lover dimanapun berada, terus dukung dari channel Mbah Jan, supaya Mbah Jan bisa memberikan yang terbaik untuk jenengan, terutama masukan atau motivasi dari saya. Saya doakan jenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, tentunya juga kesuksesan untuk jenengan. Jangan lupa subscribe, like atau komennya yang banyak untuk Mbah Jan channel. Terima kasih. Tapi perlu diketahui, kita tidak harus percaya dengan seseorang. Mungkin di depan kita kayaknya manis-manis, belum tentu, tapi kita tidak boleh mengutarakan seperti itu. Kita harus berjaga-jaga, karena hari ini Gus Samsudin juga kedatangan tamu, mungkin dukun baru ya kayaknya. Maka dari itu Mbah Jan akan menyelidiki siapa dia. Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.